Pada tanggal 3 Januari 2022, pihak 911 mendapatkan panggilan dari seorang wanita yang berasal dari Slaughter, Louisiana, Amerika Serikat. Wanita itu diketahui bernama Sheila Fletcher yang berumur 64 tahun, yang dimana dia melaporkan bahwa anak perempuan yang bernama Lacey didapati sudah tidak lagi bernyawa. Atas panggilan tersebut, pihak polisi pun segera menuju ke tempat terjadinya perkara. Saat polisi sudah berada di lokasi kejadian, Sheila serta suaminya yang bernama Clay yang berumur 64 tahun sudah menyiapkan diri untuk memberikan keterangan. Menurut Clay dan Sheila, mereka berdua baru saja pulang ke rumah dan mendapati anaknya sudah tidak lagi bernyawa. Pihak polisi pun melakukan pemeriksaan ke dalam rumah mereka lalu menemui mayat Lacey terbenam di sofa yang terletak di ruang tamu. Mayat Lacey dalam keadaan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kotoran, bintik merah bekas gigitan serangga, bau pipis, ada larva di rambutnya, terdapat serangga dan kotoran tikus, matanya terbelalak dengan mulut yang menganga, dan 43 kg adalah berat badan saat Lacey ditemukan. Sebelum terjadinya perkara, Lacey memiliki kehidupan yang normal seperti anak lainnya. Dia adalah anak yang ceria dan memiliki banyak teman. Bahkan dia berpartisipasi dalam tim voli sekolah. Namun entah mengapa setelah beranjak remaja, Lacey mulai menyendiri dan menjauhi teman-temannya, sampai akhirnya memutuskan homeschooling. Tetangga mereka pun yang bernama Robert Blades mengatakan bahwa dia terakhir kali melihat Lacey pada tahun 2005, ketika gadis tersebut berumur 21 tahun dan sedang berolahraga di luar rumah. Semenjak saat itu, para tetangga tidak pernah melihat Lacey lagi. Lacey Ellen Fletcher adalah nama lengkap Lacey, yang lahir pada tanggal 25 November tahun 1985. Putri dari Sheila dan Clay, ayahnya seorang polisi, dan ibunya bekerja sebagai anggota dewan setempat. Bisa dilihat bahwa mereka bukanlah orang yang sembarangan dan juga berpendidikan. Namun, itu semua sebelum kasus ini terungkap. Kembali pada Januari 2022. Berdasarkan laporan forensik, kematian Lacey disebabkan kekurangan zat makanan, dibiarkan kelaparan, luka ulcer, dan infeksi tulang. Dia sudah mati pada beberapa jam sebelum ia ditemukan, dan fakta yang menyakitkan, dia dibiarkan berada di sofa selama 12 tahun lamanya, dan tidak bergerak sama sekali dari sofa itu. Menurut Sheila dan Clay, Lacey mengidap sindrom yang menyebabkan ia lumpuh. Sindrom itu bernama sindrom penjara. Sindrom penjara adalah kondisi hampir lumpuh, kecerdasan dan fungsi mental tidak berpengaruh, orang-orang yang tidak dapat mengekspresikan wajah, bergerak, berbicara, atau berkomunikasi secara mandiri. Tetapi mereka bisa menggerakkan mata ke atas dan ke bawah serta berkedip. Dia juga menderita fobia sosial akibat dari spektrum autism. Meskipun menjalani terapi 3 tahun, Lacey tampak semakin memburuk menurut orang tuanya. Pada suatu saat, salah satu psikiaternya menyarankan untuk dirawat di rumah sakit, namun Lacey menolaknya. Pasangan tersebut pun enggan berbicara dengan media dan terus menyatakan bahwa keinginan anaknya yang berada di sofa untuk terus berbaring, buang air kecil, dan besar di sana selama 12 tahun. Sheila pun memberikan keterangan bahwa dia dan suaminya sering membersihkan dan memberikan makanan kepada Lacey. Pada masa yang sama, Clay dan Sheila tidak pernah membawa anaknya ke dokter karena tidak pernah mengadu sakit. Padahal kenyataannya di tahun 2010, Clay dan Sheila pernah membawa Lacey ke dokter untuk memperbincangkan penyakit Lacey, dan dokter itu menyarankan pasangan tersebut membawa Lacey sekali lagi untuk tujuan diagnosis. Namun Clay dan Sheila tidak pernah berbuat demikian. Pernyataan mereka sulit dipercaya oleh berbagai pihak. Lacey menjadi korban kelalaian orang tuanya yang begitu kejam. Menurut Dr. Beckham sebagai dokter yang membedah mayat Lacey, ia turut menangis dan tidak mempunyai selera makan selama seminggu, dikarenakan kondisi mayat Lacey yang paling tidak berperi kemanusiaan. Banyak juga rekan kerja Clay dan Sheila yang mengaku terkejut dan tidak menyangka bahwa Clay dan Sheila memiliki anak. Dan sebagian mereka memberitahu bahwa sudah tidak melihat Lacey lagi dalam 15 tahun terakhir. Hasil akhir kasus ini. Orang tua Lacey pun ditangkap pada awal bulan April lalu sebelum keduanya dibebaskan dengan jaminan sebanyak $600.000.
Mereka berdua pun mendapatkan hukuman pembunuhan tingkat kedua atas kelalaiannya sebagai orang tua yang menyebabkan Lacey meninggal. Karena ternyata laporan dari ahli patologi menyatakan mayat Lacey telah meninggal sekitar 48 jam sebelum mayatnya ditemukan. Ini adalah analisis yang bertentangan dengan kesaksian ibunya yang mengklaim melihatnya hidup sekitar 12 jam sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2024, orang tua Lacey divonis 20 tahun penjara. Bagaimana dengan pendapat kalian tentang kehidupan Lacey yang begitu tragis? Apakah kalian mempercayai bahwa hal itu adalah keinginan Lacey? Atau memang benar orang tuanya yang lalai dalam merawat Lacey? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silakan tulis komen kalian di bawah. Kalau begitu, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jika kalian ada rekomendasi untuk aku bacain, silakan komen di bawah. See you next time.